Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar semuanya anak didikku sekalian yang secara online dalam proses pembelajaran di PKBM Rahmatul Ihsan, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Agustus 2022. Anak didikku sekalian, paket B atau tingkat SMP, hari ini merupakan proses pembelajaran kita pertama. Perkenalkan kembali, Bapak selaku guru pendidikan agama Islam di paket B atas nama Husni Tamrin SPDI akan menyampaikan tentang proses pembelajaran kita pada hari ini. Pada bab pertama ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat terpuji. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk bagaimana supaya kita bisa berlaku sopan dalam pergaulan. Memahami betapa pentingnya daripada sifat-sifat terpuji. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Marilah kita memasuki proses pembelajaran kita. Yang pertama adalah rajin. Rajin artinya tekun. Setiap kita mempunyai keinginan atau cita-cita. Seorang petani ingin padi yang ditanamnya tumbuh dengan subur dan menghasilkan padi yang melimpah. Pedagang ini ingin dagangannya laku dan mendapat untung yang banyak. Semua orang ingin agar hidupnya sehat bahagia. Contoh, Ahmad seorang pelajar juga mempunyai cita-cita. Ia ingin menjadi anak yang pandai dan nilainya bagus. Dia tidak sekedar ingin dapat nilai yang bagus, tetapi ingin menjadi juara kelas, bahkan menjadi bintang di sekolahnya. Ya, anak didikku sekalian yang Bapak sayang, yang Bapak banggakan, untuk itu, untuk menjadi anak yang pandai, maka kita harus rajin membaca baik buku pelajaran, majalah. Apalagi saat sekarang ini kita sudah ada media, ya, ada HP, ya, kita belajar di internet, di Google, banyak sekali pelajaran. Ini salah satu akhlak yang baik kita harus rajin, ya. Banyak pemimpin di dunia maupun di negara kita, mereka dapat menjadi pemimpin karena sejak kecil ia rajin belajar, bekerja dan bertanya tentang segala sesuatu belum ia ketahui. Makanya ia belajar. Cita-cita seorang akan mendorongnya rajin belajar dan giat bekerja. Keberhasilan sesuatu tergantung pada usaha dan ikhtiar seseorang, di samping tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu camkanlah nasihat-nasihat Bapak. Yang pertama sekali, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat berhasil, ya. Manjadda wajada. Yang kedua, di mana ada kemauan, disitulah ada jalan. Ketiga, rajin pangkal pandai.
Yang keempat, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Terakhir, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah namanya proses kita belajar. Dengan kita belajar, pasti kita bersakit-sakit dahulu, belajar dulu. Bagaimana pahitnya belajar. Insya Allah nanti ketika kita selesai baru kita memahami. Oh, begini dahulunya, ya. Itu hal yang pertama harus kita tanamkan. Suatu akhlak yang terpuji, kita harus rajin, ya. Hal yang kedua, dermawan. Ini akhlak yang mulia. Pada waktu kaum muhajirin pertama kali sampai di kota Madinah, tepatnya juga pada bulan ini, bulan Muharram, ya, hijrahnya, pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air minum. Di tempat itu hanya ada satu sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi dan tidak mengizinkan kaum muhajirin mengambil air dari sumur itu. Melihat keadaan demikian, Rasulullah mengumumkan kepada orang-orang Islam, barang siapa yang bersedia membeli sumur itu untuk kepentingan kaum muhajirin, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran berupa pancuran di surga. Seketika itu Utsman menyanggupinya dan membeli sumur itu seharga 20.000 dirham. Kalau diukur sekarang ini, ya, tahun 2022, boleh dikatakan harganya sudah 200 juta, ya. Begitulah bagaimana Rasul memberikan motivasi hadiah surga untuk dia yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan. Kemudian setelah umat semakin bertambah jumlahnya, maka Masjid Nabawi di Madinah dirasakan sempit dan tidak dapat menampung jamaah juga pada waktu kemudian dibangun. Inilah persatuan umat Islam pada waktu itu. Saudara-saudara kita suka berderma, ya, suka menyumbang. Kisah daripada kedermawaan Utsman bin Affan yang tulus dan ikhlas menyerahkan hartanya untuk kepentingan Islam. Dia dengan ikhlas dan rela memberikan bantuan pertolongan kepada siapa saja yang memerlukannya. Dia mengetahui dermawan itu sifat terpuji, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sebelum ia menyukai untuk saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya. Orang yang dermawan hatinya bersih dari tamak dan serakah. Seorang dermawan berkeyakinan bahwa ia memberikan harta dari Allah, ya. Semakin memberi, maka Allah semakin memberikan yang terbaik. Itulah anak didikku sekalian, pakai B yang perlu dipahami. Yang kedua tentang masalah dermawan. Yang ketiga atau yang terakhir masalah hemat. Hemat pangkal kaya. Karena ketika kita boros, maka kita termasuk teman setan. Innal mubassirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan. Surah Al-Isra ayat 27. Ada pepatah mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Orang yang hemat akan memperoleh sisa uang belanja yang dikumpulkan. Sisa uang walaupun jumlahnya kecil, tetapi kalau ditabung lama-lama menjadi banyak sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Hemat tidak sama dengan kikir atau bakil. Orang yang hemat tidak mau menghambur-hamburkan hartanya untuk keperluan yang tidak penting, ya. Pemboros menghambur-hamburkan uangnya membeli barang yang tidak perlu. Adapun orang kikir, bakil, saya mengeluarkan uangnya kecuali terpaksa, apalagi untuk amal, untuk menolong orang yang kesusahan. Dia banyak pikir, ya. Itu tidak boleh kita contoh. Anak didikku sekalian, itulah hal penting yang perlu Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya, hal yang pertama sekali dalam sifat terpuji adalah suatu rajin kita.
bersungguh-sungguh kita. Hal yang kedua, sifat dermawan merupakan akhlak yang terpuji yang harus kita miliki setiap muslim. Yang ketiga, kita harus hemat, karena hemat adalah suatu kesederhanaan dalam membelanjakan harta dan uang, ya, sehingga masa depan kita bisa tercapai. Ya, inilah mungkin yang Bapak dapat sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak memberikan tugas. Hal yang pertama dicatat baik-baik, ya. Nomor 1, bagaimana cara menghemat uang? Yang kedua, sebutkan pepatah yang menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Yang ketiga, apa kebalikan dari sifat rendah hati? Yang keempat, berikan contoh orang yang rendah hati. Dan yang kelima, sebutkan cara-cara menghemat tenaga. Mungkin demikianlah Bapak sampaikan. Nanti setelah selesai dikerjakan, kirim ke WA Bapak, ya, 0813 7216 2478. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.